Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Betty Afriani. Baik, hari ini kita akan membahas materi IPA SMP kelas 7, yaitu tentang besaran dan satuannya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang berbagai jenis besaran yang ada, maka sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan besaran. Di sini ada tiga ciri-ciri dari besaran. Yang pertama, besaran itu dapat diukur. Yang kedua, memiliki satuan. Dan yang ketiga, dinyatakan dengan angka. Jadi, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Contohnya panjang, massa, ataupun waktu. Sedangkan satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran tersebut. Di sini ada satu contoh. Satu, panjang meja 3 meter. Besaran yang diukur adalah panjang, nilainya 3 dan satuannya meter. Ini sesuai dengan ciri-ciri dari besaran tadi, di mana besaran itu dapat diukur, mempunyai nilai, dan memiliki satuan. Nah, besaran ini terbagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Pada tabel ini bisa dilihat ada 7 jenis besaran pokok yang sudah ditetapkan bersama dengan satuannya masing-masing. Yang pertama ada panjang. Panjang ini satuannya adalah meter. Biasanya, kalau kita ingin mengukur panjang suatu benda, maka kita akan menggunakan jenis-jenis alat ukur berikut ini. Yang pertama ada mistar, rollmeter, jangka sorong, dan makrometer sekrup. Kemudian, hasil pengukuran tadi dapat kita rubah. Kita ingin dalam bentuk sentimeter, kilometer, ataupun meter dengan memperhatikan tangga berikut ini. Jadi, kalau misalnya tangga tersebut naik, berarti dia akan dibagi 10. Naik 2 dibagi 100. Sedangkan jika tangga ini mengarah ke bawah atau turun, berarti dia dikalikan 10, 2 tangga dikalikan 100. Dari jenis alat ukur tadi, kita akan mencoba mempelajari cara menggunakan jangka sorong. Jadi, dengan menggunakan jangka sorong ini, kita harus memperhatikan skala utama dan skala nonius yang ada di jangka sorong tersebut. Pada gambar dapat dilihat yang bagian atas itu adalah skala utama dan yang bagian bawah adalah skala nonius. Skala utama dihitung dari awal mulai garis. Pada gambar itu terlihat dimulai dari angka 4. Sedangkan skala nonius itu dimulai dari awal mulainya garis yang di bawahnya. Di sini ada yang berwarna merah yang di skala utama 4, 4,1, 4,2, dan 4,3. Kemudian ada garis di bawahnya yang menandakan bahwa skala nonius sudah mulai kita hitung. Di situ dapat kita lihat garis yang sejajar pada skala nonius tersebut. Garis yang sejajar yaitu pada angka 5. Jadi pada angka 5 tersebut terlihat bahwa garis ini sejajar dengan skala utama. Jadi skala utama dan skala nonius keduanya garisnya sejajar pada angka 5 tersebut. Jadi perhitungannya itu 4,3 cm ditambah dengan 5 dikalikan dengan 0,01 cm sama dengan 4,3 cm ditambah 0,05 cm sama dengan 4,35 cm. Yang kedua ada massa. Massa ini satuannya adalah kilogram. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Jadi massa ini tidak sama dengan berat. Kalau massa, dia ditentukan oleh kandungan materinya, tidak berdasarkan kedudukan di mana benda tersebut berada. Sedangkan berat sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Jadi kalau misalnya massa kita, massa tubuh kita di bumi ataupun di bulan akan tetap sama, berbeda dengan berat. Jika kita berada di bumi, mungkin berat kita 100 kilo, sedangkan di saat berada di bulan itu bisa jadi berat kita 10 kilo karena di bumi terdapat gaya gravitasi bumi.
Dan massa ini juga memiliki beberapa alat ukur yang disebut dengan neraca, atau dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan timbangan. Kemudian kita juga bisa merubah satuannya dari kilogram, gram, ataupun miligram dengan konsep yang sama dengan besaran panjang sebelumnya. Yang ketiga, ada waktu. Waktu ini satuannya adalah sekon. Alat ukur waktu itu bisa kita ukur dengan menggunakan stopwatch, arloji, ataupun jam tangan. Jadi di sini ada perhitungan waktu. Satu hari terdiri dari 24 jam, 1 jam terdiri dari 60 menit, dan 1 menit terdiri dari 60 detik. Selanjutnya ada besaran turunan. Besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Untuk berbagai jenisnya itu bisa kita lihat pada tabel. Sekarang kita hanya akan mempelajari 4 jenis besaran turunan. Yang pertama ada luas, kemudian ada volume, ada konsentrasi larutan, dan ada laju pertumbuhan. Yang pertama ada luas. Luas merupakan besaran turunan dari panjang. Jadi untuk menghitungnya, luas sama dengan panjang dikali lebar dan akan dihasilkan satuannya nanti meter kuadrat. Contohnya di sini kita akan menghitung luas dari persegi panjang, di mana panjangnya 15 cm dan lebarnya 10 cm. Jadi kita kalikan, luas sama dengan panjang dikali lebar, 15 cm dikali 10 cm, maka akan dihasilkan 150 cm persegi atau cm pangkat 2. Karena di sini satuannya cm, maka akhirnya juga cm. Jika satuannya meter, maka di akhirnya nanti juga akan meter persegi atau meter pangkat 2. Yang kedua ada volume. Volume ini merupakan hasil dari panjang dikali lebar dikali tinggi, sehingga nanti akan dihasilkan meter kubik atau meter pangkat 3. Di sini juga ada konversi satuan untuk pengubahan dari kiloliter sampai ke mililiter. Kemudian juga ada kilometer pangkat 3 sampai ke milimeter pangkat 3. Untuk kilometer kubik, itu setiap turun satu tangga maka akan dikali 1000. Begitu juga dengan di saat naik satu tangga maka akan dibagi 1000 karena dia meter pangkat 3. Yang ketiga ada konsentrasi larutan. Untuk menghitungnya yaitu konsentrasi larutan sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan volume pelarut. Jadi kalau kita ingin melarutkan sirup, massa zat yang terlarutnya itu adalah massa si sirup. Kemudian volume pelarutnya itu adalah air. Di sini ada contoh soal. Adit membuat larutan gula dengan mencampur 5 gram gula ke dalam 250 ml air. Tentukan konsentrasi larutan gula tersebut. Berarti massa zat yang terlarut adalah massa gula dan volume dari pelarut adalah volume air, sehingga konsentrasi larutan sama dengan 5 gram dibagi 250 ml sama dengan 0,02 gram per mililiter. Selanjutnya, kita akan menghitung laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan ini dapat dihitung dengan tinggi akhir dikurang tinggi awal dibagi dengan waktu. Contoh soalnya, tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 2 cm. Pertumbuhannya di minggu kedua adalah 4 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut? Maka kita jawab, laju pertumbuhan tinggi akhirnya adalah 4 cm dikurang dengan tinggi awalnya 2 cm dibagi dengan 2 minggu. Jadi sama dengan 1 cm per minggu. Berbeda perhitungannya kalau dia mintanya dalam hitungan hari. Berarti minggu tadi kita rubah dulu. 2 minggu berarti 14 hari. Berarti 2 dibagi dengan 14 hari. Setelah mendengar penjelasan tentang materi tersebut, cobalah untuk mengerjakan 4 soal berikut ini agar kamu semakin paham tentang materi besaran dan satuannya. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar karena belajar IPA itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.